Elektabilitas merosot tajam, Demokrat dan PKS beri sinyal Anies Baswedan akan dievaluasi. Perjalanan masih panjang, masih ada berapa bulan tadi hitungannya? 8 bulan, banyak hal yang bisa terjadi. Dan kalau teman-teman memantau, selalu yang namanya survei berbulan-bulan sebelum pelaksanaan itu masih fluktuatif. Sementara tren penurunan Mas Anies belum berhenti. Nah, ada dua penyebab mengapa Mas Anies trennya masih negatif. Yang pertama adalah approval presiden di survei kami masih sangat tinggi, naik 3% dari 76 ke 79,2%, sedikit di bawah survei-survei lain yang menemukan angka approval rating di kisaran 82%, tetapi secara umum masih di angka 80%. Nah, di saat approval rating presiden tinggi, pola yang kami temukan sebelumnya adalah elektabilitas Mas Anies tertekan. Karena Mas Anies di-frame oleh Zulfan Lindan sebagai capres antitesa. Anies yang sudah curi start kampanye capres jauh-jauh hari saat ini sedang kelabakan. Pasalnya, koalisi yang bakal mengusung dirinya terancam ambyar. Maklum saja, koalisi perubahan itu tidak dibentuk oleh visi kebangsaan, tetapi visi kepentingan partai belaka. Oleh sebab itu, pihak-pihak yang kemungkinan tidak mendapat jatah cawapres mengancam bakal hengkang. Dalam beberapa waktu terakhir, terdapat pergeseran dinamika politik yang cukup mengejutkan terkait koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres. 3 partai yang rencananya mau mengusung Anies mulai meragukan terbentuknya koalisi perubahan. Partai Demokrat sudah mengancam bakal tarik diri jika cawapres Anies tidak kunjung dimunculkan. Partai Demokrat memberikan sinyal kepada bakal calon presiden Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Diketahui Koalisi Perubahan beranggotakan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sejak dideklarasikan menjadi bakal calon presiden, elektabilitas Anies Baswedan terus merosot jauh dibandingkan dengan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Hal inilah yang menjadi alasan Partai Demokrat berencana untuk mengevaluasi Anies Baswedan. Kabar Anies Baswedan akan dievaluasi ini disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Ia mensinyalir merosotnya elektabilitas Anies Baswedan ini dikarenakan hingga saat ini belum juga mengumumkan bakal calon wakil presiden yang mendampinginya. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. 3 nama itu diusulkan oleh masing-masing parpol pengusung Anies di Koalisi Perubahan, yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Sementara dalam evaluasi tersebut, Andi menambahkan Demokrat akan mengusulkan agar Anies mengumumkan nama bakal cawapres paling lambat Juni 2023. Menurut dia, deklarasi itu perlu dilakukan demi mencegah jarak elektabilitas Anies dengan capres lain yang semakin jauh. PKS setuju. Usulan Demokrat untuk mengevaluasi Anies Baswedan ini disambut baik oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. PKS yang juga anggota Koalisi Perubahan sepakat agar nama bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan segera diumumkan. Diberitakan sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan elektabilitas calon presiden dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyalip Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, sementara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kian merosot. Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, tren naiknya elektabilitas Prabowo didorong oleh tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tinggi di masa akhir pemerintahannya, di mana Prabowo adalah Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi. Burhanuddin mengatakan, dalam simulasi dengan 4 capres, Prabowo kokoh di posisi pertama dengan besaran elektabilitas 35,2%, Ganjar 33,0%, dan Anies 19,8%. Saat simulasi 3 calon, nama Prabowo tetap di posisi teratas dan nama Anies tidak masuk. Hasilnya Prabowo 47,6%, Ganjar 36,1%, dan Airlangga di posisi terendah 3,5%. Saat 3 nama dengan salah satunya Anies, posisi elektabilitas tidak berubah. Prabowo masih di atas dengan 36,6%, Ganjar 34,2%, dan Anies 18, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa
dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. 3 nama itu diusulkan oleh masing-masing parpol pengusung Anies di Koalisi Perubahan, yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Sementara dalam evaluasi tersebut, Andi menambahkan Demokrat akan mengusulkan agar Anies mengumumkan nama bakal cawapres paling lambat Juni 2023. Menurut dia, deklarasi itu perlu dilakukan demi mencegah jarak elektabilitas Anies dengan capres lain yang semakin jauh. PKS setuju. Usulan Demokrat untuk mengevaluasi Anies Baswedan ini disambut baik oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. PKS yang juga anggota Koalisi Perubahan sepakat agar nama bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan segera diumumkan. Diberitakan sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan elektabilitas calon presiden dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyalip Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, sementara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kian merosot. Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, tren naiknya elektabilitas Prabowo didorong oleh tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tinggi di masa akhir pemerintahannya, di mana Prabowo adalah Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi. Burhanuddin mengatakan, dalam simulasi dengan 4 capres, Prabowo kokoh di posisi pertama dengan besaran elektabilitas 35,2%,